Cek cek 1 2. Hello, welcome. Selamat malam teman-teman. Halo yang baru join. Sebentar ya, gue ngecek suara dulu. Suaranya aman. Sambil gue tulis dulu judul obrolan kita hari ini di kolom komen. Atur keuangan dan proteksi. Oke. Kalau judul lainnya adalah money mindset, money for quality of life. Mari kita juru. Oke. Let's go. Hai, halo Unhinged Symphony. Sehat teman-teman. Thank you. Halo Meliani Eka, selamat malam. Halo Indra, selamat malam. Iya, udah ada sekitar 100-an yang live. Kita mulai ngobrol kali ya malam ini teman-teman. Jadi kita sedikit mengingatkan ke IG live yang sekitar sebulan lalu, dimana kita ngomongin soal low moment menjadi great moment. Masih ingat nggak teman-teman? Ayo, siapa yang kemarin ikutan live kemarin? Tapi intinya, kalau lo sekarang lagi di posisi yang lo merasa lagi di masa perjuangan, coba ambil waktu untuk berpikir, untuk mengingat momen di masa lalu. Lalu momennya itu lo bagi menjadi 2. Momen pertama adalah momen-momen yang low, ketika lo sedih, lo diputusin, lo gak naik kelas, mungkin lo jualan gagal, kemudian hari ini mungkin ada yang berdagang di toko sebelah yang akhirnya ditutup. Low moments gitu ya, mungkin gak berhasil punya anak, kalah ikut pertandingan, macam-macam. Lalu setelah itu lo kumpulin semua high moments lo, dimana lo tulis ketika lo dapet juara, kemudian anak lo lahir, pertama kalinya ke luar negeri, kemudian lo dapet promosi, gaji pertama, dan macam-macam semua yang high moments ya, yang great moments ya. Kalau kita mau ngambil waktu untuk duduk sebentar dan menganalisa low moment dan great moment kita, biasanya dari low moments gak lama akan ketemu menjadi great moments tuh. Nah jadi yang lagi masa-masa perjuangan, bertahan, ketahuilah bahwa apa yang teman-teman kerjakan sekarang itu gak sia-sia. Gue yakin suatu hari nanti akan datang titiknya di mana low moment itu menjadi great moment. Nah itu mungkin sekilas yang kita bahas gitu di live 1 kemarin. Nah di live kemarin juga sempat kita ngomongin tentang keuangan, dan gue ngerasa setelah gue 5 tahun nih di platform ini ngomongin tentang keuangan, gue penasaran sih apalagi sih yang teman-teman pengen tahu. Nah kemarin soalnya masih banyak tuh, pas dibahas tentang keuangan tuh kayaknya langsung rame gitu ya. Nah sambil teman-teman tulis di kolom questions di bawah tuh yang ada gambar tanda tanya, silahkan tulis pertanyaannya. Kalau pertanyaannya menarik, nanti gue akan ajak live juga, lo bisa langsung bertanya. Dan sambil nunggu, gue mau nge-wave dulu. Ada Ryan Duana, halo Ryan, welcome. Ada Giovanni, halo Gio. Wah, jam berapa nih di New York? Jam 6 pagi kayaknya ya. Anak pagi nih kayaknya nih, udah melike. Welcome. Let's go. Gue mulai buka pertanyaan ya. Wah, pertanyaannya masih belum ada yang menarik nih, tapi gue akan bahas satu topik dulu kalau gitu. Sambil nunggu, kalau teman-teman nanti dapat sesuatu bisa tulis di kolom komen atau bertanya. Gue pengen ngobrol satu topik tentang apa yang gue pelajari tentang keuangan yang baru setahun terakhir ini gue rasa gue dapat insight-nya. Yang pertama, kalau kita ngomongin soal keuangan, gue selalu percaya ada 2 kan, ada defense, kita bertahan, ada offense, dimana kita menyerang. Defense itu soal gimana kita bisa mengatur pengeluaran kita supaya nggak lebih besar daripada penghasilan, kita bisa maksimalkan uang yang kita punya untuk kualitas hidup yang baik, nggak sampai mewah tapi cukup. Offense itu bicara soal gimana kita menggunakan uang kita yang ada supaya uangnya bisa beranak, menghasilkan uang lagi, dan suatu hari bisa benar-benar pasif nih, kita hidup dari sini doang. Atau bisa kita pakai buat belajar hal baru, invest di sesuatu yang akhirnya bisa menambah skill kita, upgrade diri kita, sehingga bisa mendatangkan income yang lebih besar lagi. Nah buat gue itu 2 simpelnya ya.
defense dan offense. Tapi ada satu hal yang gue baru lumayan tercelikan, bahasa tercelikan. Bicara soal offense, ternyata setiap orang itu punya game yang mereka masing-masing. Jadi apa yang mereka pilih untuk jadi offense ya mereka, itu kalau bisa tergantung sama game yang mereka familiar. Oke, gue jelasin sebentar ya. Maksud gue gini, ada orang-orang di sekeliling kita nih, kalian notice gak? Ada orang di sekeliling kita yang kayak ini orang tuh supel banget gitu ya, kayak gampang banget connect sama orang. Datang ke sebuah lingkungan baru, within berapa jam udah ada tuh ngobrol hangat sama orang baru, udah kayak punya teman baru, udah selfie bareng gitu ya, udah pulang-pulang udah nanti yuk ketemuan lagi gitu ya, kayak sangat mudah untuk nyambung dan ngejel dengan orang baru di lingkungan baru dimanapun. Ada nggak yang punya teman-teman kayak gitu? Nah, ada yang mulai muncul nih. Yes, ada ya. Nah, orang-orang kayak gitu ya berarti kan secara natural dia sudah punya kekuatan di situ. Ya harusnya dia bermain di game yang offense-nya itu cocok sama dia. Offense-nya itu apa? Misalkan dalam jalur karir, supaya dia bisa terus naik dalam pekerjaan dia, ya dia cari pekerjaan yang memang dia dinilai nomor 1 dari mana? Dari kemampuan dia untuk membangun hubungan itu. Sehingga dia berada di sebuah game yang dia punya probabilitas paling tinggi untuk menang. Kenapa? Ya karena emang skill dia, kejagoan dia, talenta dia, naturally udah cocok dengan gamenya. Gamenya mengatakan orang yang jago bangun hubungan, yang punya potensi paling besar untuk menang. Dia cocok dengan itu, masuk. Lebih besar probabilitas dia menang. Gua masuk di game kayak gitu, kemungkinan besar kalah sama orang ini. Sebagai seorang introvert ya mungkin nggak jago gitu untuk kebangun hubungan baru, butuh waktu yang lebih lama. Makanya gue nggak main ke game itu gitu ya. Tapi sebaliknya, misalnya ada juga orang yang punya kekuatannya misalnya gini, jago berpolitik, jago bermanuver, dia bisa ngebaca gerakan-gerakan lawan, melihat 10 langkah ke depan. Ya kalau memang jago berpolitik ya masuklah ke perusahaan-perusahaan yang memang memudahkan kalian naik kalau kalian jago politik. Gak mesti harus lewat skill gitu. Ya kita tahu lah ya perusahaan apa itu. Pasti ada yang kayak gitu. Kalau kita nggak jago, ya kita pergi ke perusahaan yang memang menjagokan skill, menjagokan performance, sehingga kita akan mudah naik karena kita bisa perform dengan baik di situ. Nah jadi mungkin bagian offense itu yang gua sebelumnya jarang untuk bahas sampai semendalam itu. Karena gini, kalau lo bisa milih game yang tepat dengan skillnya lo, dengan kejagoan lo, dengan talenta lo yang dari sononya, kemungkinan lo akan naik lebih cepat, kemungkinan lo menjadi top 10% akan lebih baik, dan lo akan menghasilkan income atau pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang bisa masuk ke top 10% gitu. Nah, top 10% ini yang gue lagi banyak pelajari selama setahun terakhir, dan gue dapetin banyak riset gimana caranya bisa menjadi the top 10% di Indonesia, di negara lain. Dan ada hal yang menarik gitu teman-teman. Ternyata di Indonesia itu selama pandemi justru penambahan orang kayanya nih ya. Orang kaya dalam artian mereka yang punya aset total $1 juta, miliuner, jadi kurang lebih 15 M, itu nambahnya sampai puluhan ribu orang ya. Dan itu menurut gue menarik banget untuk diulik ya. Nah dari situlah gue dapat insight tadi tentang bermain di game yang sesuai dengan strength-nya lo, sehingga lo lebih cepat untuk naik. Oke, jadi itu defense dan itu offense. Nah sekarang udah mulai banyak pertanyaan, mari kita ngulik ya. Ada pertanyaan yang menarik nih. Nah, ini saya mulai jawab dulu ya. Let's go. Ada pertanyaan dari Hey Sastra. Malam, saya masih umur 23 tahun, udah mulai investasi di instrumen saham.
Tetapi apakah lebih baik saya lanjutkan kerja atau memulai bisnis di usia muda? Soalnya saya ada plan mau buat brand. Oke. Jadi gini, teman-teman. Ini udah sekitar 197 ya. Thank you banget yang udah hadir. Intinya kan bertanya, gue sekarang di umur 23 bikin usaha sendiri atau lanjut kerja? Ya. Nah, menurut gua dengan kamu punya pemahaman yang lumayan bagus nih di investasi saham, artinya gua asumsikan bisa menganalisa mana emiten yang bagus, yang performance-nya baik, capital allocation-nya bagus, profitable, manajemennya bagus. Nah, ilmu yang kamu punya itu akan bisa kamu pakai kemana-mana, baik dalam konteks kamu bekerja di sebuah perusahaan maupun ketika kamu ngebangun sebuah bisnis. Yang bikin beda antara kerja di perusahaan dengan ngebangun bisnis adalah ketika lo ngebangun sebuah bisnis, lo mulai dari nol, kemungkinan besar lo akan menjadi CEO, CMO, CFO, semua CCC, semua lo yang kerjain. Karena di awal nggak ada siapa-siapa. Yang ngurusin bisnisnya lo, ngurusin brandnya lo, ngurusin operationnya lo, ngurusin hiring orang lo, operational kantor, bersih-bersih kantor, semuanya lo. Jadi itu akan membutuhkan orang yang quote unquote menurut gue sedikit lebih generalis ya, yang mau turun tangan untuk ngerjain yang kotor-kotor yang bahkan dia ngerasa dia nggak jago. Apalagi kalau kita bicara lo mulai bisnisnya dari nol ya, dalam artian nggak punya budget dan terlalu gede. Nah tapi kalau lo di jalur profesional, lo bisa pilih dulu spesifik lo mau jago di mana dulu. Let's say lo jago di marketing atau lo jago di finance karena tadi bisa menganalisa perusahaan, menganalisa saham. Jago di situ baru lo 3-4 tahun pindah ke divisi lain, dalamin lagi ilmunya. 3-4 tahun pindah lagi ke divisi lain sampai ilmu lo kuat dan mungkin lo baru mulai bisnisnya gitu. Sehingga lo nggak hanya cuma punya ilmu yang udah paten, lu juga bisa jadi ketemu co-founder atau partner bisnis lu selama lu kerja, sehingga lu nggak mau mulai bisnis sendiri. 3, lu mungkin juga udah punya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara dunia bekerja. Yang keempat, penting banget untuk lu menjalani sebuah bisnis itu ngelihat jangka panjang. Dan punya 3 unsur ini, plus tadi yang utama punya co-founder atau partner bisnis, itu penting banget ya. Berdua, bertiga itu jauh lebih bagus untuk bisa jalan long term daripada seorang diri. Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya. Lalu, dari pertimbangan itu menurut gua, di usia 23, kemungkinan lo berhasil akan lebih bagus di dunia profesional daripada di bisnis. Ya, karena bisnis tuh lo benar-benar mulai dari nol. Belajarnya, apalagi kalau lo belum ada skill, kemungkinan berhasilnya kecil. Nah, tapi ada lagi yang lain nih dari sisi konsekuensi. Kalau lu di dunia profesional biasanya karirnya tuh efek compounding, tau lah ya. Makin lama makin gede di belakang. Secara penghasilan itu mungkin udah di atas usia 30 ya. 35 ke atas tuh bener-bener lu ngerasa kayak wah, ini karir gue bener-bener udah settle banget, aman, lu pindah kemanapun pasti ada yang butuh, pasti ada yang cari, pasti ada yang bersedia nampung. Bahkan lu menjadi rebutannya headhunter dan mungkin udah ngomongin gaji di atas 50 juta gitu. Sehingga ya lu harus mau punya kesabaran umur 23 sampai 35 tadi ngebangun portfolio lu, ngebangun keahlian lu, ngebangun pengalaman lu. Nah sementara kalau lu ngerjain bisnis, mungkin di tahun ketiga, keempat, kelima lu udah bisa punya penghasilan segitu. Mungkin ya. Ada kemungkinan lebih besar. Tapi di saat bersamaan kalau gagal semua. Ulang lagi dari awal. Gitu. Kalau profesional bumper lu lebih aman. Sejelek-jeleknya bisnisnya tutup, ya kan? Perusahaannya tutup, masih banyak perusahaan lain yang lu bisa apply. Nah, jadi bandingkan plus minusnya di antara dua itu. Dan pertanyaan yang paling pamungkas. Seberapa risk taker lo? Ada orang yang gak bisa jadi pengusaha karena memang dia bukan tipe risk taker gitu. Nah jadi itu ya pertimbangannya ya. Semoga menjawab sastra.
Next question, kita obrolin lagi, ada apa lagi nih? Wah, banyak. Ada Narindo Potter, ada Erwin, ada Gantar Surapati. Halo, welcome. Halo Sigit, selamat malam. Gua masuk ke next question ya. Teman-teman bisa juga masuk ke kolom questions. Kalau ada yang kalian suka bisa di like supaya gue tahu mana yang lebih prioritas yang teman-teman rasa relate. Nah, ini masuk ke sebuah pertanyaan yang menarik ya. Oke. Pertanyaan dari Ahmad. Gimana caranya konsisten nyatet atau mengatur pengeluaran dan pemasukan di banyak bank? Kalau gua sekarang di fase yang gua permudah dengan nomor 1, gua pakai kartu kredit. Satu kartu kredit buat semua pengeluaran gua yang keseharian. Bahkan sekarang kalau teman-teman pakai ojek online pun, itu kan beli pesanan makanan online pun itu kan semua bisa bayar pakai kartu kredit. Belanja di toko hijau, toko orange semua bisa pakai kartu kredit. Nah, jadi pengeluaran gue dalam sebulan yang personal itu rapih di satu kartu kredit. Lalu pengeluaran yang berhubungan sama bisnis atau perusahaan, ya gue mau punya satu kartu kredit yang memang khusus buat perusahaan, sehingga yang berhubungan sama aktivitas bisnis itu juga di satu kartu. Di akhir bulan tinggal gue kopas semua transaksinya, dan gue sudah punya file Excel-nya yang tinggal gue kategoriin berdasarkan jenis pengeluarannya, transportasi kah, makan kah, entertainment kah, rumah tangga kah, lain-lain kah. Nah itu udah ada, jadi gue tinggal ngisi-ngisi doang. Mungkin cuma butuh 15 menit lah